Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 53. Tolong ditampilkan. Yohanes 11 ayat 45 sampai 53. Tema hari ini, misi Yesus di tengah penderitaan. Kita lihat dulu misi Yesus di tengah penderitaan. Misi itu di dalam kata bakunya, karena masih banyak tanggapan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, karena misi itu berbau Kristen, jadi itu baku sekali. Jadi misi itu, kalau bisa saya kutip dari tulisan-tulisan, tujuan. Jadi misi Yesus datang ke dunia, tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Halo? Tujuan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita tahu tujuan kita apapun, dimanapun dan profesi apapun bagian kita, kita akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita. Karena ketika sudah ada tujuan kita akan menggumuli tujuan itu. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan tujuan itu. Sampai di sini kita sepaham, oke? Jadi kalau Anda datang ke satu tempat tidak ada tujuan, jangan harapkan dapat apa yang engkau inginkan. Tapi ketika engkau mempunyai satu tujuan ke satu tempat apapun itu, engkau akan menggumuli tujuan itu, engkau akan berpikir tujuan ini, bagaimana mencapai tujuan itu, dan kau mempersiapkan dirimu. Tujuan datang beribadah. Kalau kau datang tujuan beribadah, untuk memuliakan Tuhan, engkau akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Engkau akan merasakan hadirat Tuhan. Kalau engkau datang tempat ibadah untuk punya kenalan, ya engkau akan punya kenalan. Tetapi tujuan dari ibadahmu itu kau tidak akan dapatkan. Kalau kau tujuan datang ke gereja melayani Tuhan, kau datang melayani dengan tulus dan penuh pengabdian. Apapun yang terjadi, aku tulus melayani Tuhan dan penuh pengabdian. Waduh, indah sekali tujuan itu akan kita dapatkan. Tapi ketika tujuan itu sudah berbelok, kau memang akan mendapatkan, tapi damai itu tidak kau temukan. Tujuanmu pergi kerja, tujuanmu pergi kuliah, tujuanmu untuk sekolah. Persiapkan dirimu belajar dari rumah. Bagaimana saat belajar ya siap mendengar apa yang dikatakan oleh guru. Tugas-tugas dikerjakan. Memang itu tujuan untuk belajar, untuk ke kampus, untuk kuliah. Tujuan beribadah, mendengarkan, ikut memuji Tuhan, mendengarkan khotbah, tidak hahaha, tidak hehehe, tidak ngomong-ngomong. Baru kau dapatkan arti tujuan. Itu yang terjadi ketika pujian tadi kita lihat. Tujuan Yesus ingin menyelamatkan dunia dan isinya. Orang yang mau diselamatkan itu bermufakat untuk membunuh dia. Apakah dia membantah? Apakah dia melawan? Memang itu tujuannya. Karena itu tujuannya dia mempersiapkan diri. Indah sekali ketika kita tahu tujuan kita. Pergi ke mana? Pergi ke mall, tujuan kita membeli 5 item. Ya udah 5 item itu beli, jangan lirik larek ke sana. Kempes dompetmu. Sampai di rumah menyesal kau beli barang yang kau beli itu. Senyumi dirimu. Betul. Tapi kalau kita tahu tujuan kita, 5 item itu sudah kita siapkan, kita beli, plep. Ya sebentar dia pulang. Memang itu tujuan hanya untuk membeli. Bukan cuci mata.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Ketika kita mempunyai tujuan seperti yang saya katakan tadi, apapun, bagaimanapun, situasi apapun, kita sedang melakukan tujuan, lakukan. Kita menghargai orang lebih utama daripada diri kita. Indah sekali. Dan mereka juga akhirnya akan menghormati kita, menganggap kita lebih penting dari dia. Kalau itu sudah terkoneksi semuanya. Betapa indahnya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika misinya datang ke dunia ini. Dia menganggap orang lain lebih utama daripada kehidupannya. Dia persembahkan kehidupannya kepada dosa-dosa. Kita lihat di dalam ayat 47, kita sama-sama membaca. 1, 2 ya. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat sebab orang itu membuat banyak mukjizat? Lihat tulisan merahnya apa dikatakan? Membuat banyak mukjizat. Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Oke, sekarang saya tanya, apa yang ingin kita perbuat kalau orang membawa sesuatu yang mantap, yang baik? Akan mendukung dia. Yesus sudah membawa mukjizat yang banyak. Seharusnya imam-imam kepala, tua-tua Israel, ahli Taurat mendukung karena ia membawa banyak mukjizat. Yesus sudah lakukan mukjizat itu. Tetapi nanti yang kita lihat di dalam ayat seterusnya, ketika mereka membuat satu kemufakatan untuk melakukan perlawanan, apa yang terjadi di sini nanti kita akan melihat ayat-ayat seterusnya. Kita lihat. Sepakat mereka untuk membunuh. Ayat 53. Coba kita membaca. Apa yang mereka akan perbuat tadi dikatakan ayat 47. Kita jawab ayat 53. 1, 2, ya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Mengapa? Itu sudah diawali mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Klimaksnya, puncaknya, ketika dia membangkitkan Lazarus, saudara Maria. Orang melihat dan orang semakin takjub kepada Yesus, si pembuat mukjizat. Sehingga imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua Yahudi sudah mulai bergeser pengaruhnya. Sudah mulai tersingkirkan jabatannya. Orang sudah mulai menghormati Yesus, memuliakan Yesus yang tadi itu dimiliki oleh imam-imam kepala. Tua-tua Yahudi, ahli Taurat, sekarang sudah beralih kepada Yesus karena Yesus melakukan banyak mukjizat. Sehingga mereka membuat satu kemufakatan. Kalau kayak begini, ini kita bisa tersingkir. Kalau posisi demikian, kita tidak bisa dipandang orang Israel lagi. Yang selama ini hormat itu kita dapatkan dari mereka. Luar biasa sekali itu terjadi di tengah-tengah kehidupan para pemimpin agama. Bukan di tengah-tengah dunia, kalau dunia itu wajar. Di tengah-tengah pemimpin agama. Di tengah-tengah orang yang mengerti Taurat. Di tengah-tengah orang yang mengerti tentang Yesus. Tetapi ketika itu berhubungan dengan kepentingan kelompok,
berhubungan dengan kepentingan pribadi, itu mereka singkirkan. Seandainya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi tahu misi mereka di tengah orang Yahudi, mereka tidak akan melakukan hal yang demikian. Memang Yesus pasti disalibkan. Itu sudah mulai dinubuatkan dari mulai kitab Kejadian pasal pertama. Yesus akan mati. Tapi janganlah imam-imam kepala yang menjadi alat. Janganlah tua-tua Yahudi. Janganlah ahli Taurat yang mengerti tentang agama. Semua itu memang harus dikenapi. Tapi janganlah mereka. Firman Tuhan kata celakalah mereka. Mereka sebagai alat. Alat untuk menghancurkan yang akhirnya itu membawa keselamatan. Betapa indahnya kalau kita dipakai Tuhan menjadi alat membawa kebenaran. Ketika mereka sudah bermufakat, dalam ayat 47 membuat banyak mujizat Yesus itu, klimaksnya ketika Lazarus bangkit, sepakat membunuh. Mengapa? Mereka kehilangan pengaruh. Mereka kehilangan kekuasaan. Mereka kehilangan penghasilan. Semua berputar di situ. Ketika sudah mulai kehilangan penghasilan, ketika sudah mulai kehilangan pengaruh di tengah-tengah kelompok, tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah kumpulan, kita akan membawa tujuan misi kita, misi pribadi. Ketika mereka kehilangan itu, mereka sepakat untuk membunuh. Siapa yang akan mereka bunuh? Yesus. Yesus anak Allah itu. Yesus yang melakukan mukjizat itu. Yesus yang seharusnya didukung oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, harusnya mendukung pelayanan itu. Tetapi karena kehilangan pengaruh, penghasilan, dan kuasa, mereka sepakat untuk membunuh. Matius 23 ayat 12, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ketika Yesus merendahkan dirinya, Yesus berkenosis, menderita, dan merendahkan dirinya. Lebih rendah daripada ciptaannya yang berdosa itu. Tetapi akhirnya Allah Bapa yang mengutus dia meninggikan Yesus, Raja di atas segala raja. Ketika engkau di satu kumpulan, ketika engkau di satu tempat, ketika engkau pergi, membawa tujuanmu, rendahkan dirimu. Maka engkau akan melihat hasil engkau merendahkan diri mencapai tujuanmu. Matius 23 tadi katakan apa? Engkau akan ditinggikan. Tuduhan para Sanhedrin, apakah Yesus adalah Mesias? Para Sanhedrin menuduhkan, apakah engkau Mesias? Para Sanhedrin ini sudah memanggil saksi-saksi, ahli yang menolong mereka. Ini di pengadilan mahkamah agama Yahudi. Saksi-saksi untuk mendukung para Sanhedrin, imam-imam kepala yang menuntut itu sudah dikumpulkan semua. Yesus sebagai terdakwa. Ketika di dalam pengadilan itu ditanyakan, apakah engkau Mesias? Yesus berkata, engkau sendiri sudah mengatakannya. Lebih daripada itu, Yesus tidak menyampaikan argumen yang lain. Dia merendahkan dirinya. Dia berkenosis, menderita. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya itu, misinya berjalan dan akhirnya
Allah Bapa memuliakan Yesus di tengah-tengah kenosisnya. Jadi selamat bagi jemaat kenosis yang bisa lewat dari masa-masa pergumulan, masa-masa penderitaan. Ketika engkau berkenosis, maka engkau akan diangkat Tuhan, engkau akan dimuliakan oleh Tuhan. Gak percuma gereja ini diberi kenosis. Sebenarnya harus itu. Misi manusia, misi orang percaya di tengah-tengah dunia, karena kita bukan berasal dari dunia. Kita harus siap berkenosis. Yesus tidak menjawab. Yesus tidak membela dirinya. Yesus tidak membuat argumen. Ketika diperhadapkan dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan juga dihadirkan saksi-saksi yang memberatkannya, Yesus tidak menjawab sama sekali. Hanya berkata, mengutip perkataan yang dikatakan para Sanhedrin. Apakah engkau Mesias? Engkau sendiri sudah mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kau berada pada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika diperhadapkan kepada kita tuduhan-tuduhan, siapa sih kita manusia yang tidak luput dari dosa? Siapa kita manusia yang tidak luput dari salah? Sekalipun benar yang dituduhkan atau tidak, dia tidak membela dirinya. Dalam mencapai satu tujuan kita, sering sekali kita terkecoh. Sering sekali kita tertipu. Lebih mengikuti kemauan kita. Karena kita belum melekat menyatu dengan tujuan kita. Kalau sudah melekat dengan tujuan kita, apapun yang datang dan terjadi kepadaku, aku akan tetap mengejar tujuanku ini. Bila kau seorang mahasiswa, tugas-tugas yang banyak diberikan kepadamu, tujuanmu memang sebagai mahasiswa melakukan tugas-tugas yang diberikan dari kampus, dari setiap dosen. Tugasmu mengerjakan soal-soal dari gurumu yang menjadi PR, tugas-tugas yang lain, itu harus kau kerjakan. Kerjakan dengan tujuanmu yang sudah kau buat, kau sepakati ketika engkau memasuki sekolah, ketika engkau memasuki satu kampus, ketika engkau memasuki satu pekerjaan, ketika engkau memasuki satu pelayanan, ketika engkau memasuki satu wadah kumpulan. Targetkan tujuan. Apapun yang datang aku akan tempuh. Aku akan meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan memampukan engkau. Dari 2 bulan yang lalu, ketika memang saya setiap tahun bermisi ke Kalimantan Barat. Saya sudah berjemaat di kenosis ini sudah 11 tahun atau lebih. Misi saya yang ke-6 itu nanti. Sebenarnya langsung atau tidak langsung, kenosis ini sudah bermisi ke Kalimantan Barat untuk besok yang ke-6. Ada pendeta dari kenosis. Ya, dari mulai 0. Saya coba gumuli, tujuan saya ingin membangun rohani orang-orang yang ada di desa-desa pedalaman Kalimantan Barat yang jarang didatangi oleh pendeta-pendeta dari kota-kota. Saya mencoba menggumuli dan sudah mendapatkan 9 tempat, 9 titik, semuanya mereka dengan sukacita. Apa yang tidak terpikirkan oleh pikiran saya ketika memulai dari 0 itu sesuatu perkara yang besar.
Tuhan membuka jalan ketika tujuan kita itu memuliakan Tuhan. Tuhan membuka jalan. Kau menggumuli dirimu saat ini yang sedang kuliah. Terseok-seok untuk biaya. Katakan, cantumkan di dalam hatimu. Aku ingin mintarkan diri saya supaya lebih pintar. Tujuan saya hanya untuk belajar. Lainnya nggak usah pikirkan. Allahmu mampu memberikan apa yang nggak mampu kau capai. Untuk biayamu, Allah yang akan menyediakan. Amin. Tujuanmu untuk mengangkat keluargamu, lakukan sesuai dengan porsimu. Tujuanmu untuk apa berkeluarga? Tujuanmu untuk apa bekerja? Tujuanmu untuk apa nyetir mobil? Tujuanmu untuk apa sebagai paramedis? Lakukan. Selebihnya Tuhan yang campur tangan. Jangan terlalu diberat-beratkan. Yesus tidak membela diri. Tujuan saya ingin menyelamatkan dunia. Tujuan saya membawa keselamatan bagi orang-orang yang datang kepada saya. Sekalipun berat. Ketika dituduhkan kepada dia dianiaya. Tetapi tujuannya itu terus dia lakukan. Mari kita lihat, ada dua misi. Ketika terjadi perdebatan di tengah-tengah pengadilan agama. Misi yang pertama, misi Allah, ingin menyelamatkan dunia yang sudah pasti harus binasa karena perbuatan dosa. Itu satu sisi. Misi Allah. Ketika di dalam persidangan mahkamah agama. Misi kedua adalah misi manusia. Mereka mementingkan kelompok mereka. Misi kedua ini beradu di tengah pengadilan. Dua misi ini sering sekali bertemu di tengah-tengah kumpulan, di tengah-tengah keluarga. Kalau di tengah-tengah orang yang bukan Kristen, itu wajar. Tapi di tengah-tengah keluarga Kristen, di tengah-tengah sinode, di tengah-tengah gereja yang melayani Tuhan. Imam-imam besar, pelayan Tuhan. Ahli Taurat, mengerti Alkitab. Tua-tua Yahudi yang dituakan karena lebih mengerti, lebih paham tentang Injil. Tetapi di tengah-tengah mereka membawa satu misi. Ingin bentrok dengan misi Allah yang ingin menyelamatkan dunia. Mari kita introspeksi diri kita. Di mana kita sudah berbeda misi mungkin di dalam keluarga kita. Sering sekali adik kakak berbeda misi, gontok-gontokan. Sering. Mungkin mulai dari hal yang kecil. Kecil, tapi itu terus terpelihara. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, masuk mereka di usia 40 tahun, itu tertanam di dalam hati yang terbawa. Saya dari mulai kecil selalu dibuli oleh engkau. Yang sering terungkap dari perkataan seorang ketika ia mulai kesal. Ketika sudah mulai ada keributan. Dari mulai kecil, wow, dibuka itu sejarah semua. Dimulai dari hal yang kecil. Tapi betapa indahnya. Apalagi di zaman teknologi ini. Asik sekali main handphone. Mamanya terus yang ngerjakan semuanya di dapur. Dari mulai ruang tamu, dari mulai teras, sampai memasak, mamanya semua. Kebetulan ada anaknya 2, 3, 4 orang. Saling menunggu. Hei, dimanapun kau saat ini.
tugasmu sebagai anak membantu orang tua. Mari kita belajar. Satukan misi dari mulai di rumah indah sekali. Ketika di dalam rumah kita sudah mulai tenang, indah, bisa berbagi, saling mengalah, saling mengecilkan diri, percaya kau. Hidupmu nanti yang akan lebih sukses dari kakak-kakak atau adikmu. Percaya. Itu tidak terpungkiri firman Tuhan itu. Aku akan tinggikan dia. Piring pagi bisa sampai sore. Karena saling menunggu. Mungkin gak terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Ya ibu-ibu ya, piring pagi bisa sampai sore. Habis dulu piring dari rak piring. Aduh, kau bilang kau melayani Tuhan. Layani dulu di rumah. Jangan belagu pelayan di gereja. Melayani Tuhan itu. Kita mulai dari rumah kita. Ya. Dimanapun kau sebagai pelayan Tuhan. Semua kita adalah pelayan Tuhan. Kita mulai dari rumah. Makanya banyak omongan-omongan dari orang tua, dari bapak-bapak. Katanya pelayanan tapi di rumah nggak begitu katanya. Aduh. Pas giliran anaknya yang melayani, bapaknya nggak mau, mamanya nggak mau, karena dia tahu hati anaknya yang melayani yang demikian, istri yang melayani yang demikian, suami yang pada saat melayani di gereja, istrinya nggak ikut, karena dia tahu melayani di rumah juga nggak begitu. Kita benahi diri kita. Ada tujuan. Kalau di gereja kita mantap sekali pelayanan, mantap persiapan semuanya. Setengahnya kita buat di rumah kita demikian. Mantap sekali, aduh. Mamanya pun enak, sukacita bapaknya apalagi, akur semuanya. Misi Allah ingin menyelamatkan dunia. Tapi ada satu kelompok, ada satu kumpulan yang ingin mementingkan dirinya sendiri. Tetapi di sini kita lihat, sekalipun kelompok besar itu, mereka lebih besar, siapa yang menang? Misi Allah yang sendiri, yang dilihat secara kasat mata, coba perhatikan, secara kasat mata, Yesus kalah. Ya kan? Hari pertama. Kalah dia. Hari kedua, murid-murid lari. Hari ketiga. Demikian juga ketika kita mengalahkan diri, aduh, sakit hati ini. Adik saya enak sekali, kakak saya enak sekali, saya semuanya. Di dalam hati, nanti ada yang satu ini disuruh, aku lagi yang disuruh mama. Nanti ada yang di sana, aku lagi yang disuruh bapak. Kalah kayaknya kita. Sama dengan Yesus. Dunia melihat, manusia melihat, Yesus kalah. Tapi ketika pada hari ketiga, pada saat matahari terbit, Yesus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Apa yang dilihat mata, apa yang dilihat oleh dunia, bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan membalikkan keadaan, Tuhan membalikkan kenyataan. Yang tadi dibully, yang tadi dihina, yang tadi disuruh-suruh, yang tadi kelihatan menderita, Tuhan mengangkat. Kita mulai dari rumah kita. Bapak Ibu, mengalah kita sama suami. Para suami mengalah sama istri. Anak-anak mengalah sama orang tua, mengalah sama adik atau kakak. Bisa rasakan, kalau laki-laki ya memang mamanya sih gak terlalu ini untuk tugas-tugas rumah semuanya. Ya biasalah anak laki. Tapi kalau anak ada 2 anak perempuan di dalam satu rumah, wow, saya udah melihat itu. Ada yang 7. 1 Korintus 15 ayat 55. Coba kita baca 1, 2 ya. Hai kematian, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak berkuasa lagi atas orang percaya. Ketika Yesus menyelesaikan tugasnya pada Jumat Agung nanti, dia mengatakan, sudah selesai. Kuasa maut, kuasa dosa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Segala penderitaan itu sudah masuk ke dalam peti yang paling dalam dan sudah digantikan dengan satu kemenangan yang nanti kita akan rayakan pada saat Paskah. Paskah, Yesus bangkit. Paskah, Yesus bangkit di hatimu. Cantumkan tujuanmu. Dimulai dari rumah. Cantumkan tujuanmu dalam perjalanan menuju sekolah, menuju kampus, menuju pekerjaan. Cantumkan tujuanmu di sekolah, di kampus, di gereja. Cantumkan tujuanmu di dalam satu komunitas. Tuhan akan memberkati karena engkau akan memuliakan Dia. Akhirnya saya katakan, selamat masuk dalam misi Kristus. Misi Kristus bukan hanya memberitakan Injil dari mimbar. Misi Kristus bukan saja saya nanti pergi ke pedalaman Kalimantan Barat. Misi Kristus ketika engkau hidup sebagai anak Tuhan di tengah-tengah sekolahmu, di tengah-tengah kampusmu, engkau sebagai misionaris dari Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa.